Selamat datang dalam pertemuan ini. Kali ini kita membahas tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Jangan lupa subscribe Elita LTV untuk perkembangan video selanjutnya. Pada keuntungan melakukan perdagangan, ekspor dan impor merupakan kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. Karena apa? Saling membutuhkan barang-barang yang dibutuhkan oleh suatu negara ke negara lain. Walaupun bagaimanapun kepentingan sektor luar negeri dalam suatu perekonomian berbeda ya dari satu negara ke negara lain. Ya karena kan iklimnya juga berbeda, tingkat kebutuhannya berbeda, dan akhirnya saling melengkapi. Keuntungan melakukan perdagangan itu pastinya adalah satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Dua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Tiga, memperluas pasar industri dalam negeri. Empat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Pastinya ya, orang berdagang tuh harus ada untungnya. Grafik ini adalah grafik produksi di Prancis dan Kanada sebelum perdagangan, di mana A adalah Prancis, B adalah Kanada. Pada keadaan sebelum spesialisasi, dalam gambar di atas ditunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis dan Kanada di dalam memproduksi televisi dan radio. Jadi contoh di atas itu pada produksi televisi dan radio ya, bukan contoh yang lain, dan grafiknya itu angka-angkanya bisa berubah. Contoh di atas seperti itu angkanya. Kurva kemungkinan produksi yang ditunjukkan dalam gambar di atas adalah berbentuk garis lurus. Ini berarti pada setiap tingkat produksi harga relatif barang-barang adalah tetap, yaitu skala produksi bersifat berskala tetap. Pengurangan produksi barang lain yaitu biaya penggantian atau opportunity cost ya, harus dibuat untuk menambah keadaan suatu barang adalah tetap. Besarnya pada setiap produksi. Keadaan sebelum spesialisasi gambar 12.1a menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis. Jadi gambar A kan itu untuk Prancis ya. Digambarkan apabila seluruh faktor produksi di Prancis digunakan untuk memproduksi radio, maka dihasilkan 120.000 unit. Sedangkan apabila yang diproduksi adalah televisi, ia akan menghasilkan juga 120.000 unit. Ini berarti harga relatifnya di antara televisi dan radio adalah satu radio sama dengan satu televisi. Tanpa perdagangan, Prancis harus memproduksi sendiri kedua barang ini. Diasumsikan produksi Prancis menginginkan 60.000 televisi dan 60.000 radio. Maka tingkat produksi di Prancis adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A. Keadaan sebelum spesialisasi gambar 12.1b menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Kanada. Jadi B tadi kan untuk Kanada ya. Nah, kalau faktor-faktor produksi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan satu barang saja,
Kanada dapat menghasilkan 60.000 radio atau 30.000 televisi. Ini berarti harga relatif antara radio dan televisi adalah 2 radio itu sama dengan 1 televisi. Seperti Prancis, di Kanada akan diproduksi radio dan televisi. Dimisalkan tingkat produksinya adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik P, yaitu 20.000 radio dan 20.000 televisi. Dalam grafik ini, produksi dan konsumsi di Prancis dan Kanada sesudah perdagangan. Jadi beda ya, tadi itu sebelum perdagangan dan sekarang grafiknya sesudah ada perdagangan. Mari kita lihat, pastinya ada perbedaan di Prancis dan di Kanada. Keadaan sesudah spesialisasi kalau dibandingkan harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis, satu radio itu kan sama dengan satu televisi. Dengan Kanada, 2 radio sama dengan 1 televisi. Dapat disimpulkan bahwa radio adalah relatif murah di Kanada. Dengan demikian, apabila Kanada dan Prancis ingin melakukan spesialisasi dan perdagangan, keuntungan akan diperoleh apabila Prancis memproduksi televisi dan Kanada memproduksi radio. Keadaan sesudah perdagangan itu ditunjukkan dalam gambar 12.2 di atas. Dalam gambar, harga relatif ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi. Keadaan sesudah spesialisasi, maka sebelum perdagangan, harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis ditunjukkan oleh garis M dan di Kanada ditunjukkan oleh garis P. Supaya perdagangan saling menguntungkan, haruslah kurs pertukaran atau harga pertukaran adalah lebih baik dari harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis dan Kanada. Di dalam contoh ini, dimisalkan harga di dalam pasaran luar negeri adalah 1,5 radio sama dengan 1 televisi. Dengan kurs ini, Prancis dan Kanada akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Dalam gambar 12.2a, kurs pertukaran tersebut ditunjukkan oleh garis N dan dalam gambar 12.2b ditunjukkan oleh garis Q. Keuntungan spesialisasi dan perdagangan. Dalam gambar tersebut ya di atas itu dapat dilihat bahwa apabila seluruh faktor produksi di Prancis digunakan untuk memproduksi televisi, produksi akan berjumlah 120.000 ditunjukkan oleh titik P. Di Kanada, produksi radio akan berjumlah 60.000 ditunjukkan oleh titik Q. Selanjutnya, dimisalkan Prancis ingin mengekspor 20.000 televisi. Karena kurs pertukaran di antara radio dan televisi adalah 1,5, maka Kanada harus menjual 30.000 radio untuk membayar televisi yang diekspor Prancis. Maka sesudah perdagangan, penduduk Prancis akan menikmati 100.000 televisi dan 30.000 radio ditunjukkan oleh B1. Sedangkan di Kanada, sesudah perdagangan, jumlah barang yang dapat dinikmati penduduknya adalah berjumlah 20.000 televisi dan 30.000 radio. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik Q1. Keuntungan spesialisasi dan perdagangan itu kesimpulannya,
Satu, sebelum perdagangan tingkat produksi dan tingkat konsumsi ditunjukkan oleh titik A di Prancis dan oleh titik P di Kanada. Dua, sesudah spesialisasi dilakukan tingkat produksi di Prancis ditunjukkan oleh titik P dan di Kanada oleh titik Q. Sesudah spesialisasi yang ketiga, itu dilakukan tingkat konsumsi di Perancis digambarkan oleh titik B1 dan di Kanada ditunjukkan oleh titik Q1. Kedua titik itu berada di luar di atas kurva kemungkinan produksi ini berarti barang-barang yang diperoleh setelah perdagangan adalah lebih banyak dari yang dapat diproduksikan di dalam negeri. Pada perdagangan luar negeri pasti ada proteksi, ya. Perdagangan butuh proteksi. Nah, faktor-faktor yang mendorong proteksi yaitu satu, mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. Dua, mendorong perkembangan industri baru. Tiga, untuk mendiversikan perekonomian. Empat, untuk menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. 5. Untuk memperbaiki neraca pembayaran. 6. Untuk menghindari dumping. 7. Untuk menambah pendapatan pemerintah. Pada proteksi, alat pembatasan perdagangan dibedakan 4 jenis, yaitu 1. Tarif dan pajak impor. 2. Kuota pembatasan impor. 3. Hambatan perdagangan bukan tarif. 4. Pembatasan penggunaan valuta asing. Adanya globalisasi dan pertumbuhan ekonomi dalam bidang ekonomi itu didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Contoh pertama, efek dari berlakunya kemunduran ekonomi di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Seperti peristiwa itu bukan saja menimbulkan efek buruk ya pada keadaan ekonomi di negara berkembang yang banyak mengekspor di berbagai negara maju, tetapi juga kepada kegiatan ekonomi mereka sendiri. Nah, apabila ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi, Jepang dan negara Eropa itu akan mengalami efek buruk dari kemunduran tersebut. Jadi adanya globalisasi itu berarti kan suatu negara berinteraksi dengan negara lain dan akibatnya antara interaksi itu ada pengaruh pada pertumbuhan ekonominya. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi contoh kedua itu perkembangan investasi asing yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini di negara Cina menimbulkan efek buruk kepada prospek perkembangan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain, seperti misalnya di negara-negara Asia Tenggara. Faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi yaitu satu, perkembangan politik dunia. 2. Semakin pentingnya praktek pasaran bebas. 3. Perkembangan perusahaan multinasional. 4. Berkembangnya investasi keuangan dan ke berbagai negara. Dan yang kelima adalah kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi, informasi, dan pengangkutan. Ya. Jadi ada contoh keduanya ya dari perkembangan dari contoh yang di atas. Dalam globalisasi pastinya ada kebaikan ya. Kebaikannya diantaranya adalah satu, produksi dunia dapat ditingkatkan.
Nah, pandangan ini sesuai dengan teori Ricardo seperti yang diterangkan dalam teori keuntungan perbanding. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan setiap masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat yang selanjutnya dapat meningkatkan perbelanjaan dan tabungan. Kebaikan globalisasi yang kedua, yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat di berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Pertama-tama, hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Di samping itu, kerap kali mereka dapat menikmati barang yang lebih baik mutunya dan dengan harga yang lebih murah. Kebaikan globalisasi yang ketiga itu meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasaran di dalam negeri. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya yang bersumber dari meluaskan pasar produksinya. Produksi karet, kelapa sawit, minyak bumi, gas alam, dan ekspor barang industri telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2 dekade belakangan ini. Dalam dekade 1990-an dan hingga ke masa ini, Cina menjadi negara yang paling cepat berkembang di dunia seperti karena akibat kesempatan mengekspor produksinya ke luar negeri. Kebaikan globalisasi yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Ya, ini terutama diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati negara-negara berkembang. Masalah kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, tenaga terdidik, dan yang berpengalaman dihadapi oleh negara berkembang. Cara yang paling mudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan menarik investasi yang bersifat foreign direct investment. Berdirinya berbagai industri milik asing di Indonesia sejak sudah kemerdekaan telah membantu Indonesia mengatasi masalah ini. Kedatangan perusahaan asing seperti Mitsubishi, Honda, IBM, Toyota, dan perusahaan telepon seperti Nokia, Siemens, Samsung merupakan beberapa contoh dari perusahaan asing di Indonesia yang telah memberi sumbangan dalam menambah investasi dan kepakaran di Indonesia. Jadinya orang Indonesia kan lebih pintar ya teknologinya dan akibatnya modalnya juga bertambah. Nah, dari investasi asing. Investasi asing ke Indonesia telah membantu mengembangkan sektor industri manufaktur, mengembangkan ekspor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kebaikan globalisasi yang kelima itu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutama melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan swasta domestik ini kerap kali memerlukan modal dari bank atau dari pasar saham. Ya, dana dari luar negara itu terutama dari negara maju yang memasuki pasaran uang dan pasar modal di dalam negara dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut. Dana luar negara yang diinvestasikan di pasaran uang dan pasaran saham itu dinamakan investasi portofolio.
Kalau ada kebaikan, pasti ada keburukan. Begitu pula dengan globalisasi. Di bawah ini mari kita lihat keburukan dari globalisasi. 1. Menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Antara lain, perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang atau industri. Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Di samping itu, ketergantungan kepada industri yang dimiliki perusahaan multinasional juga semakin meningkat. Keburukan globalisasi yang kedua itu memperburuk keadaan neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing di pasaran luar negeri, ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kedudukan neraca pembayaran. Efek buruk lainnya dari globalisasi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan atau pendapatan. Investasi ke luar negeri semakin meningkat apabila ekspor tidak berkembang. Walaupun lebih banyak modal luar negeri yang menanam modal ke negara tersebut, pembayaran pendapatan investasi ke negara lain itu akan menimbulkan efek yang buruk pada neraca pembayaran. Keburukan globalisasi yang ketiga, yaitu sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi atau modal portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasaran saham. Ketika pasaran saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk. Neraca pembayaran bertambah baik dan nilai mata uang bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga saham di pasaran saham menurun, dana luar negeri akan mengalir ke luar negara. Neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya channel Elita LTV ini untuk perkembangan video selanjutnya. Terima kasih telah mendengar sampai waktu ini. Berikutnya kita lanjut bahwa keburukan globalisasi itu yang keempat adalah memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan dalam 1-3 berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya juga menjadi tidak stabil. Ada kalanya ia berkembang dengan lebih cepat, tetapi ada kalanya perkembangannya lambat atau mengalami resesi. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi dan menjadi semakin buruk. Kemungkinannya bisa seperti itu ya. Oke, nah itu adalah keburukan globalisasi yang keempat. Untuk keburukan globalisasi yang keempat lanjutannya, pada akhirnya apabila globalisasi menimbulkan efek buruk
Pada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Untuk menghindarinya, setiap negara perlu berusaha agar tingkat kemampuannya bersaing semakin meningkat dan pemerintah mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang memberi kesempatan dan dorongan kepada sektor swasta dalam negeri untuk berkembang. Demikianlah paparan dari pertemuan ini. Terima kasih telah mendengar dan menyimak pertemuan ini dengan baik. Jangan lupa like, subscribe Elita LTV untuk perkembangan video selanjutnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.